sebenarnya itu tidak cukup kemudian mahasiswa teman-teman kemudian mendengarkan dosennya ngoceh gitu ya, berikan banyak materi gitu, dan setelah itu selesai ruangan, buku ditutup, dan kemudian teman-teman kembali dengan keasikan lainnya. Nah, kalau ini terus terjadi, maka kemudian secara batin itu ya anak-anak biologi akan tidak peka terhadap isu-isu lingkungan, ya tidak akan peka terhadap sebuah kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya mahasiswa biologi itu datang dan menjadi bagian dari solusi. Nah, ya karena itu kemudian Pak Lukman nanti akan sangat berharap kelas ini nanti kemudian memunculkan data lah, siapa yang luring dan siapa yang daring, ya. Nah, yang luring itu nanti siapa saja, kemudian nanti akan melakukan negosiasi dengan Pak Lukman. Ya, apakah yang luring-luring itu kemudian akan mengerjakan proyek-proyek mandiri di lapangan, nah itu silahkan saja, gitu ya. Nah, masalah COVID, Omikron, dan sebagainya itu ya sebagai orang yang belajar biologi kita paham bahwa itu memang ada, real gitu ya. Nah, itu kemudian bergantung bagaimana mahasiswa mensikapi masing-masing itu. Ya. Nah, karena juga kita banyak juga punya konsep kan, ya. Bagi yang mempunyai sebuah kepercayaan kan benar respon macam-macam. Ada yang responnya, wah kalau begitu kita sembunyi aja, ya ada, ya. Ada juga yang responnya, loh itu kan bagian, itu terutama yang evolusinya lulus dapat A, loh itu kan bagian dari seleksi alam, agar kemudian pokoknya kita fit saja, mudah-mudahan insya Allah kita akan lolos. Yang belajar tentang imunologi dapat A semua, lulus itu juga paham bahwa sebenarnya itu disikapi biasa saja, protokol kesehatan kita lakukan, tetapi pertanyaan siapa yang bisa menghindari virus, nah, itu kan repot ya. Kalau menghindari kambing atau menghindari kerbau itu ya bisa kan, menghindari kambing, menghindari kerbau, menghindari gigitan anjing itu bisa, tapi siapa yang bisa menghindari tertempel virus? Nah, sehingga konsep-konsep imunologi dan banyak hal itu kemudian menjadi pertimbangan mahasiswa. Nah, kalau Pak Lukman sendiri selama pandemi 2 tahun ini ya tetap aja ya biasalah, himbauan prokes itu ya Pak Lukman lakukan prokes juga gitu ya. Ya karena itu bagian dari pelajaran tentang mikrobiologi dan pandemi penyakit. Tapi Pak Lukman juga mengapresiasi dan mengimplementasikan pelajaran imunologi, ya, pelajaran fisiologi, bahwa kita harus sehat, karena itu makannya yang baik, minumnya yang baik, gitu ya, kan semuanya kuncinya di kesehatan, ya. Nah, itulah kemudian manfaatnya belajar tentang imunologi, ya. Nah, belajar tentang ekoturism, bagaimana? Ya, exercise lah, berwisata terus ke tempat-tempat wisatanya mana? Ya ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang indah. Apa manfaatnya? Meningkatkan imunitas. Lagi pula kan di sana juga tidak banyak orang berkerumun dan sebagainya. Ya. Nah, jadi silahkan nanti mahasiswa mempertimbangkan banyak hal itu gitu ya. Nah, tapi kira-kira prinsip Pak Lukman, susah sebenarnya bagi kita nanti itu mendapatkan sebuah pengalaman belajar ekologi sosial tanpa kita terjun di masyarakat, ya. Nah, karena itu mohon nanti Pak Lukman diberi informasi siapa yang sedang ada di Malang, luring, siapa yang kira-kira ini nanti akan mengerjakan proyek-proyek untuk ekologi sosial. Nah, nanti kalau ada pertanyaannya itu yang karena ini sudah semester berapa ini? Semester berapa ini? 6, Bapak. Semester 6. Semester 6 itu pertanyaannya itu harus berbobot ya. Pertanyaan
pertanyaan yang tidak berbobot itu begini. Nanti UTS soalnya apa, Pak? Ya, nah itu sebenarnya itu ketakutan karena nanti tidak lulus, atau bagaimana nanti yang daring, Pak, apakah lulus, bagaimana nilainya? Itu namanya pertanyaan yang tidak berbobot. Nah, karena Pak Lukman yakinkan semua ini nanti pasti akan lulus, ya, kecuali tidak terkena sanksi administratif. Sudah lulus itu, ya. Nah, pasti lulus. Nah, masalahnya sekarang ini lulus nilainya saja atau lulus memang betul-betul dapat A itu memang kualitasnya. Nah, ya, kan tantangannya kan itu. Ya, nah, jadi pertanyaannya itu kira-kira yang ilmiah, yang berbobot gitu loh ya. Nanti jangan lagi ada pertanyaan UTS-nya kapan, Pak? UTS-nya nanti soalnya gimana? Open book apa gimana? Wah, itu pertanyaan apa itu ya? Ya, karena itu pertanyaan yang menyedihkan itu bagi Pak Lukman itu. Mahasiswa kok tanyanya tentang UTS-nya kapan, nanti nilainya bagaimana. Proporsinya itu berarti teman-teman mahasiswa hanya mengejar target IPK nanti itu. Ya. Nah, coba nanti kembangkan diskusi-diskusi yang kira-kira itu konstruktif, ya. Nah, jadi teman-teman ini Pak Lukman memberikan materi pembukaan tentang ekologi sosial, ya, hari ini untuk menggantikan Pak Bagio. Nanti di sistem presensi online Pak Lukman akan isikan. Dianggap ini semua masuk gitu ya. Meskipun ini yang kelihatan wajahnya itu kan tidak semua ini. Dia itu mungkin kuliah sambil mendengarkan radio gitu ya. Rio Aji ini kuliah mungkin sambil ya di kafe gitu ya. Muhammad Raihan ini mungkin kuliah sambil rebahan-rebahan, apa itu nonton drakor misalnya, ya, macam-macam kan. Nah, ya, jadi ada juga ini banyak lah gitu kan, banyak itu. Karena Pak Lukman tuh pernah melihat mahasiswa, tapi untungnya bukan mahasiswa biologi ya. Itu Pak Lukman tanya, kalian sedang ini di lapangan ceritanya. Kalian sedang apa, Rek? Enggak ada kuliah. Oh, enggak apa, ada kuliah. Wah, mereka kemudian bantu Pak Lukman itu ini apa namanya itu ngupas itu loh, ubi kayu ya. Karena mau ada acara di lapangan, ngupas ubi kayu, goreng, masak. Nah, itu ada salah satu laptop itu di situ yang menyala gitu ya. Saya lihat, itu kuliah itu. Jadi dosennya itu ngomong berapi-api itu. Ternyata mahasiswa yang di kuliah ini ngupas ubi kayu itu. Sambil masak, sambil ketawa-ketawa. Saya itu sebagai dosen bagaimanapun nelongso ya. Waduh, gimana anak-anak ini ya. Kan nggak boleh gitu itu sebenarnya kan ya. Jadi kebarokahan ilmu itu sebenarnya adalah ridhonya guru. Ridhonya guru kan. Keberkahannya ilmu itu ridhonya guru. Nek gurunya itu mangkel, gurunya itu dongkol, ya pertanyaannya bagaimana ilmunya itu nanti bisa turun kan, bermanfaat kan? Ada dosen itu yang teman-teman dosen yang mengeluh, mahasiswa itu Pak kalau kuliah itu on cam semua, dosennya apa kameranya dimatikan semua Pak, hanya dosennya tok itu yang mukanya kelihatan di video. Saya bilang untung itu Pak, Bu gitu ya. Kira-kira itu masih ada makhluk yang diceramai kan begitu toh. Tapi kan dari situ itu kan Bapak Ibu dosennya kan sudah mengeluh. Ya. Pertanyaannya dasarnya itu ridhonya ilmu itu nanti gimana? Nah, kan begitu ya. Nah, tapi meskipun daring tetapi kalau muka-mukanya itu kelihatan semuanya kan dosennya seneng, oh ternyata ada makhluknya di sana gitu toh. Nah, kecuali yang alasannya jaringannya koneksinya buruk Pak, enggak kuat. Ya kalau memang itu betul itu ya enggak apa-apa. Tetapi kan seringkali banyak orang yang beralasan ya.
itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala sudah. Bagi yang memang jaringannya betul-betul lemot, mudah-mudahan nanti Allah itu dengan malaikat-malaikatnya itu mengencangkan jaringannya. Bagi yang memang alasan, mudah-mudahan itu sekarang diputus jaringannya sama malaikat. Kan begitu aja ya. Nah, jadi saya pikir ini ya. Tapi Pak Luman enggak ngerasani kon lho rek ya. Pak Luman ngomong gini ini umur tiba-tiba kemudian kameranya dimunculkan semua. Ini ikhlas kok. Pak Luman itu sudah tak doain semua nanti ini insyaallah ilmunya barokah yuk. Ya. Karena ini kayaknya kalau lihat wajah-wajahnya ini Pak Luman juga enggak pernah ketemu ini sama anak-anak ini. Kayaknya ini masuk pertama di UB ini sudah kena pandemi sehingga enggak ketemu Bapak Ibu dosennya itu. Ya, memang lucu-lucu anak-anak ini. Ada kadang-kadang yang kamera nyala, kudungnya kebalik. Ada juga itu. Ya gimana lagi lah gitu ya. Tapi Waluman berharap bahwa kalian tetap ya semangat dan mudah-mudahan nanti keterangan-keterangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimanapun belajar itu harus ada gurunya. Nek ndak ono gune kuwi nanti belajar pada setan namanya ya. Kebarokahannya ilmu itu adalah keridoannya guru ya. Nah, jadi gitu ya. Oke ya, jadi PR-nya Pak Lukman sementara ini kalian nanti yang ada di sini di list lah siapa yang mau ada luring, ada yang tidak. Bagi yang luring nanti kita berkesempatan untuk bertemu, bertatap muka di kampus dan bahkan mungkin kita akan pergi ke lapangan bersama-sama untuk melakukan proyek-proyek ekologi sosial ya. Yang murid. Baik, ada. Baik, kalau tidak ada, kalau nanti Permisi, Bapak. Ya, silakan. Ya, saya Wanda Harisma dari kelas B. Izin bertanya, Pak. Kalau misal saya bertanya mengenai aksi mahasiswa itu untuk masyarakat boleh, Pak? Boleh, silakan. Itu lebih baik daripada kamu tanya UTS-nya tanggal berapa nanti, Pak? Gitu. Ya. Saya izin bertanya Pak, kalau misal aksi dari mahasiswa itu kan perlu kontribusi dari masyarakat. Nah, yang sering saya ketahui, sering saya jumpai itu biasanya kalau misal kita menyampaikan pada masyarakat, misal kita punya inovasi atau apa yang membuat lingkungan itu menjadi lebih bersih, lebih baik itu biasanya disepelekan oleh masyarakat. Nah, menurut Bapak, seberapa besar pentingnya aksi dari mahasiswa ini untuk masyarakat kalau misal masyarakat itu sendiri itu tidak mempunyai kesadaran untuk menerima inovasi dari kami, begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini, aksi itu penting. Aksi itu penting. Aksi mahasiswa itu juga penting. Ya, aksi dari mahasiswa itu penting. Malah yang salah, yang harus dikritisi itu jika mahasiswa tidak melakukan aksi. Nah, itu yang problem. Jadi ketika mahasiswa itu punya gagasan, punya aksi, itu bagus. Itu penting. Hanya masalahnya orang-orang kok cuek ya Pak, gitu kan. Saya tuh sudah demonstrasi sampai keluar keringat semua gitu ya. Orang-orang tuh hanya lalu lalang, kita dianggap patung lah, kita dianggap latihan jadi bintang sinetron, latihan mental, macam-macam toh. Kita ini sedang melakukan aksi bersih-bersih sungai. Orang-orang yang di sungai itu yang melihat kita aja gitu ya, seakan-akan kita ini atraksi wisata gitu kan. Ya, kan gitu ya. Aksi penting, bagus. Problemnya adalah bahwa kepada pendekatan metode ketika melakukan aksi itu. Nah, disinilah kemudian melakukan pemetaan sosial, kan? Nah, yang akan menjadi sasaran karena aksi itu kan harapannya mendapatkan gaining interest ya, gaining interest, mendapatkan interest dari orang untuk terlibat dalam aksi untuk sebuah perubahan.
Wah, kan gitu toh sebenarnya. Nah, tapi masalahnya kalau aksi ini tidak ada yang mengikuti, tidak ada interest, berarti yang dipertanyakan adalah metodenya, ya. Nah, metode itu tersedia banyak, ada metode A, B, C, D, E, ya. Apakah kita akan melakukan A, apa KB, dan kedua itu antara lain adalah sasaran aksi. Karena itu isunya harus dipetakan dulu, ya, masyarakatnya harus dipetakan dulu. Mahasiswanya bertanya, wah kok agak itu lama, butuh proses. Ya karena memang sifat dasar dari isu-isu terkait sosial, yaitu memang itu. Ini kan bukan pekerjaan laboratorium, ya, bahwa mengambil biji kacang ditaruh di tanah, dikasih pupuk, besok diamati itu tumbuh. Ini menyangkut masalah manusia, dan kita tahu manusia itu Homo sapiens, it is very complicated species in nature. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi pemetaan itu penting. Nah, bagaimana ini kan yang tidak dipelajari kemudian di biologi kan sedikit, dan sejujurnya juga tidak banyak juga dosen biologi yang memahami tentang pemetaan sosial. Nah, kalau begitu apa dosennya itu tidak bermanfaat, tidak mau bodoh Pak? Ya namanya dosen itu kan ya manusia juga semuanya, toh. Nah, karena itu teman-teman itu dengan fasilitasi dosen, nah inilah dosen itu kan fasilitator ya, itu teman-teman bisa pergi belajar kepada jago-jago aksi di lapangan, ya. Nah misalnya, oh itu loh ada gerombolan anak-anak yang selalu melakukan aksi untuk konservasi, ya sudah teman-teman harus gabung di situ belajar, Mas gimana sih caranya aksi, Mas gimana sih cara memetakan, nah itu belajar di situ. Ya, nah, baru kemudian nanti merasakan sensasi terlibat dalam sebuah aksi. Nah, kelebihannya mahasiswa itu kan mahasiswa mempunyai pengetahuan ya, relatif lebih terdidik karena mempunyai kesempatan untuk membaca dan memverifikasi. Ini akan sangat baik, ya. Nah, jika kemudian aksi itu berakhir dengan bentrok, kericuan dan sebagainya, bisa jadi di situ itu aksi yang tidak dikelola dalam tanda petik secara ilmiah ya, tetapi aksi yang dilakukan atas dasar nafsu tertentu, apakah nafsu untuk menggulingkan seseorang, nafsu merebut kekuasaan dan banyak hal ya. Jadi aksi yang baik itu selalu aksi yang mempunyai data-data pendukung, alibi-alibi yang itu basis informasinya, basis datanya itu valid. Nah, karena mahasiswa ini kan bukan tentara Kopassus yang perang fisik, toh. Mahasiswa ini kan kader orang-orang yang nanti itu berperang dengan menggunakan pena. Ya, berarti nulis jurnal, nulis opini, nulis gagasan itu kan menggunakan pena. Tapi kan sekarang ada laptop Pak, ya podo ae, maksudnya itu kiasan ngono loh ya. Nah, pena dan juga menggunakan mulutnya dengan argumen-argumen. Nah, itu ya. Itu ya Anda ya. Nah, jadi metodenya berarti nanti cari metodenya, mempelajari banyak metode ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Nah, sudah yang lain? Oke, kalau enggak ada, Pak Lukman ono rapat mulai ya. Nanti ini kuliahnya saya akhiri dan mudah-mudahan ini menjadikan ilmu dan informasi yang bermanfaat ya. Semoga mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa.
Saya akhiri sampai di sini anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.